Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa ilallahi turja'ul umur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kepada Allah lah akan dikembalikan segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau langit, bumi dan segala isinya milik Allah, berarti diri kita milik siapa? Allah. Diri kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Dapatkah kita punya kekuasaan untuk secara mutlak mengatur diri kita? Tidak. Apa buktinya bahwa diri kita itu bukan milik kita sendiri yang dengan bebasnya kita mengatur? Kalau diri kita milik kita sendiri dan kita punya kekuasaan untuk mengaturnya, mungkin sebagian kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Mungkin semua dari kita ingin muda terus, gitu ya. Tapi nyatanya gimana? Tidak bisa. Ya, semakin lama semakin keriput ini kulit, semakin putih ini jenggot. Berarti apa? Kita tidak punya kuasa untuk mengatur, ya. Berarti kalau begitu, harta yang ada dalam diri kita itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya titipan aja. Kalau seandainya orang itu memiliki harta, kuasa mengatur harta, dan bahagia dengan harta, ya, maka orang yang paling bahagia siapa kira-kira? Qarun, ya enggak? Ada enggak yang menandingi Qarun hartanya? Itu kuncinya aja dibawa oleh 7 orang yang kuat-kuat tidak mampu, ya. Sekarang kalau kebahagiaan manusia, ya, manusia ada pada jabatan, kira-kira orang yang paling bahagia siapa? Yang pernah hidup di dunia ini. Yang kekuasaannya luar biasa, Fir'aun, ya kan? Nyatanya dia ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau kira-kira orang itu memiliki ilmu yang dalam, kemudian dia bahagia dengan ilmunya dan bisa mengatur hidup, ya, mengatur kehidupannya dengan ilmunya, ya, kira-kira orang yang paling bahagia siapa? Teknokrat. Siapa teknokrat itu? Kaum apa? Kaum Samud, ya. Yang gunung-gunung diukir jadi kerajaan itu.
Ya kan? Kalau orang yang bahagia, yang memiliki kekuatan tubuh, kekuatan tubuh kita milik siapa? Milik Allah. Kalau kita bisa mengatur tubuh jadi kuat, ya, kemudian bebas dari penyakit. Orang yang paling kuat di muka bumi ini siapa? Kaum Ad, ya. Tapi dihancurkan semuanya, kan gitu ya. Jadi kalau gitu, sesungguhnya semua yang apa yang ada dalam diri kita, baik ilmu, baik harta, baik kekuatan fisik, semuanya adalah titipan dari Allah SWT. Pantas gak manusia berbangga-bangga dengan hartanya? Pantas gak manusia berbangga-bangga dengan jabatannya? Pantas gak manusia berbangga-bangga dengan kekuatan fisiknya? Tidak, karena itu hanya titipan. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah orang yang tawadu. Orang tawadu itu orang yang rendah hati. Apa yang ada dalam dirinya itu merasa milik Allah. Dia hanya merasa dititipi. Orang kaya yang tawadu, ya, adalah orang yang banyak harta tapi merasa bukan hartanya. Seorang pejabat yang tawadu adalah orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan tapi tidak merasa itu miliknya. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang punya ilmu yang tinggi. Dia tidak merasa hebat dengan ilmunya, tapi dia merasa dititipi, diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya orang yang tawadu. Maka kata Nabi, man tawadhu'a lillah, siapa yang rendah hati, ya, siapa yang bertawadu karena Allah, rafa'ahullah, maka pasti Allah akan Rafa'a itu artinya apa? Allah angkat. Ya, Allah angkat menjadi orang yang diistimewa, ya, istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tawadu, orang yang diangkat derajatnya menjadi orang yang keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan, ya, dalam matematika seperti bilangan pangkat 0, ya. Bilangan pangkat 0. Suatu bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya berapa? 1 kecuali 0, ya. Itu menggambarkan bahwa orang yang hidup itu tidak mati, ya, selama hidup, artinya dia tidak 0, ya. Sepanjang dia hidup, dan pada saat dia hidup dia bertawadu, ya, ilmunya itu merasa semua milik Allah dan dia gunakan, diamalkan siang dan malam. Hartanya dia merasa yang dititipkan padanya adalah milik Allah, dia infakkan siang dan malam. Itulah orang-orang yang tawadu. Di mana iri boleh enggak sih satu sama lain? Ya, iri tidak boleh kecuali 2 perkara. Ya, itu kata Nabi. 2 perkara apa saja? Orang yang dikaruniai ilmu, dia diamalkan siang dan malam. Dan orang yang dikaruniai harta, dia infakkan siang dan malam. Nah, itulah sesungguhnya orang yang tawadu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti bilangan dipangkatkan 0. Mengapa dipangkatkan 0? Ya, karena dia tidak bangga dengan pangkatnya. Pangkatnya dinolkan artinya dia tidak merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Jadi di situ
dia maka sama dengan satu itu artinya bilangan yang istimewa. Dia punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Ingin nggak jadi orang yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah? Ya, marilah kita belajar dengan tekun, kemudian kita amalkan. Kita kerja keras supaya kita mendapatkan hak, karena agama juga mengatur harta, hifdzul mal, ya. Kemudian kita dapat beramal siang dan malam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.